Maka di dalam surah Al-Furqan pada surah ke-25, pada beberapa ayat terakhir dari surah itu, penting sekali Bapak dan Ibu untuk kita mempelajarinya. Penting sekali bagi kita untuk meresapi pesan yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana kita bisa melihat bahwa di dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah telah menggambarkan kepada kita bagaimana sesungguhnya ibadur rahman yang sejati itu. Bahwa ibadur rahman yang sejati itu adalah ketika ia melakukan perbuatan ataupun kesalahan di dalam kehidupannya, maka ia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah sebutkan di dalam ayat ke-70 pada surah ke-25 ini. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka Allah mengganti kejahatan mereka itu dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itulah Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah atas apa yang kita dapati di dalam ayat ini bahwa sesungguhnya Allah menunjukkan segala kekuasaannya itu adalah bentuk cinta kasih Allah kepada kita. Allah tidak ingin kita lepas kendali, Allah tidak ingin kita terbang mengangkasa tanpa tujuan yang jelas itu ataupun terhujam ke dalam bumi ini. Tetapi Allah betul-betul menginginkan kita agar kita bisa berjalan di bumi Allah ini dengan sebaik-baiknya dalam tuntunannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kembali lagi ketika kita melihat bahwa bagaimana Allah menyampaikan pesan kepada kita, selain daripada pesan yang terkait dengan peristiwa Nabi Nuh alaihissalam dan terkait pula dengan pesan bagaimana fenomena yang kita jalani di dalam kehidupan ini, begitu mudah sebetulnya kita menyaksikan hal itu, sebagaimana hal yang kita rasakan baik ketika kita dalam menaiki dalam kita menikmati penerbangan misalnya ataukah ketika dalam keadaan berkendara ataupun di atas kapal itu sendiri. Dan kapal itu bukan hanya diartikan seperti halnya kapal yang berlayar di lautan ataupun pesawat terbang yang terbang di udara itu ataupun mobil yang berkendara di atas bumi. Namun sesungguhnya Allah siapkan kendaraan-kendaraan juga di dalam kehidupan kita. Nah, boleh jadi kendaraan yang kita gunakan itu adalah dengan menjadikan kendaraan adalah sebagai kapal besar bagi kita sekeluarga, ataupun dalam profesi dan karir kita, kita berjalan menelusuri perjalanan kehidupan ini. Nah, maka sesungguhnya kalau seandainya kita ingat Bapak dan Ibu seperti halnya, ketika kita menyampaikan pesan dan ucapan selamat kepada seseorang yang akan melangsungkan pernikahannya, dan bukankah kepada kedua mempelai itu kita sampaikan ucapan selamat mengarungi bahtera kehidupannya. Nah, maka sesungguhnya saya tidak tahu siapa yang mengawali ucapan selamat dengan menyampaikan ucapan selamat mengarungi bahtera kehidupan. Nah, maka sesungguhnya itu adalah pesan yang sangat mendalam bahwa bahtera itu adalah bahtera yang akan dilalui dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan juga keluarga anak-anak kita, bahwa akan bukan hanya angin sepoi-sepoi yang berada di sana, tetapi terdapat juga gelombang dan ombak, baik ombak yang dalam skala kecil, dalam ombak yang skala besar. Nah, tentunya kita memohon kepada Allah agar kita betul-betul diberikan keselamatan di dalam kita mengarungi bahtera kehidupan ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa menariknya ketika di dalam ayat-ayat ini Allah menyampaikan bahwa tanda-tanda yang Allah berikan itu adalah akan difahami oleh orang-orang yang Allah sebutkan di sini sobarin syakur. Inna fi dzalika laayatil likulli sobarin syakur. Bahwa pesan-pesan dan perumpamaan yang Allah sampaikan itu akan menjadi tanda. Tanda dalam hal ini bukan hanya tanda secara fisik semata, tetapi menghasilkan renungan yang sangat mendalam dan menjadikan intisari di dalamnya sebagai petunjuk kehidupannya. Dan Allah sebutkan secara khusus bahwa hal itu menjadi tanda-tanda bagi sobarin syakur. Nah, kita bisa melihat Bapak dan Ibu ketika Abdullah Yusuf Ali menyampaikan penjelasan secara khusus apa yang dimaksudkan dengan sobarin syakur ini. Maka beliau menyampaikan bahwa semua benda yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan kekuatan-kekuatan alam membuktikan adanya karunia Allah yang menundukkan semua kekuatan yang menakjubkan itu untuk dimanfaatkan oleh manusia. Tetapi karena karunia bakat untuk menguasai ini
hanya dapat difahami dan dihargai oleh orang yang selalu tabah dan sabar. Dipadu dengan pengakuan tentang karunia ilahi itu, yaitu bersyukur. Maka sobar yang disebutkan dalam ayat ini dikatakan oleh Abdullah Yusuf Ali menggunakan bentuk intensif dari sober. Dan saya tandai beliau mengatakannya dengan keterangan selalu. Sobarin syakur adalah orang yang dikatakan bukan hanya sekedar sabar pada saat-saat tertentu, tetapi betul-betul dia menggunakan pakaian kesabaran itu di dalam kehidupannya. Sabar dijalani dalam kehidupannya bukan hanya ketika mendapatkan ujian berupa permasalahan, tetapi sabar itu juga dipakaikannya dalam kehidupannya dengan keistiqomahan ketika ia mendapatkan karunia pun. Apakah itu karunia harta, maka ia bersabar terhadap karunia itu. Dalam bentuk apa? Sabar dalam hal ini adalah bagaimana mengelolanya, memberdayakannya sesuai dengan keinginan Allah, yaitu menyadari benar bahwa harta itu bukan hanya untuk dirinya. Bahwa harta itu ada ujian, apakah ia kemudian menghadirkan kesejahteraan itu hanya untuk dirinya sendiri ataukah orang-orang yang berada di seputarnya. Dan apakah kesabarannya di dalam mengelola harta itu, apakah ia menggunakan cara-cara yang memberikan manfaat kemaslahatan kepada lingkungannya, ataukah sebaliknya. Maka yang dikatakan sobar, yaitu sabar setiap waktu itu dia berpikir betul-betul melingkar. Maka ia tidak akan mungkin menggunakan seluruh nikmat dan karunia, baik dalam memperolehnya, mengelolanya, ataupun memberdayakannya, untuk hal-hal yang menimbulkan kemudaratan di dalam kehidupan ini. Ia faham sesungguhnya bahwa semuanya itu datangnya dari Allah As-Sabur, Allah yang Maha Sabar. Maka ia hanya menggunakan dan mengelolanya dengan cara yang diinginkan oleh Allah As-Sabur itu. Nah, di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, Allah menyampaikan sesungguhnya dalam hal ini yaitu Sabarin Syakur. Allah sampaikan dalam beberapa ayat sehingga kita bisa mengukur dan melihatnya. Bagaimana konteks ketika Allah menyajikan Sabarin Syakur ini di dalam beberapa ayat. Di dalam surah Ibrahim, yaitu pada surah ke-14, di dalam ayat kelima. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhriju qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillahi inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda yaitu kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda, yaitu akan kekuasaan Allah bagi setiap penyabar dan banyak bersyukur. Maka kita bisa melihat bahwa sabar itu adalah merupakan sesuatu yang melekat sudah, embedded di dalam kehidupannya. Bukan sesuatu seperti halnya ketika kita menggunakan pakaian sehari-hari kita. Ada saat kita menggunakan dan ada saat kita tanggalkan. Tetapi sabarin syakur, orang melihatnya adalah betul-betul orang yang sabar dalam kondisi apapun yang dalam kehidupannya. Nah, maka di dalam ayat kelima pada surah Ibrahim ini mengingatkan pula kepada kita semuanya bahwa Nabi Musa dalam hal ini Allah perintahkan untuk memimpin kaumnya. Nah, maka sabarin syakur itu sepatutnya dimiliki dan menjadi karakter daripada seorang pemimpin itu. Sabar terhadap ujian diberikan padanya. Jangan rakus, jangan haus akan kekuasaan, apalagi sampai melakukan kecurangan di dalamnya. Ia sabar di dalam meniti perjalanan kehidupannya hanya sesuai apabila jalan itu adalah jalan Allah. Tidak, dia mencari-cari, cawe-cawe mencari jalan yang tidak Allah sukai. Dan begitu juga kalau sana kita perhatikan di dalam ayat ke-19, pada surah ke-34, surah Saba, mengingatkan kembali kepada kita Ratu Saba, Ratu Bilqis dalam peristiwa Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahwa bagaimana kemudian kita melihat di dalam surah As-Saba itu ketika Allah menggambarkan bahwa bagaimana kearifan yang dimiliki oleh Ratu Bilqis itu sampai kemudian kearifannya menjadi pintu gerbang untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang Allah tunjukkan pada diri Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka di dalam ayat 19 ini Allah menyampaikan, maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Dan berarti mereka
menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Nah, maka kalau misalnya kita perhatikan dan sama-sama kita bisa melihatnya, Bapak dan Ibu, apa sajakah yang Allah sajikan bagi kita semuanya? Sebagaimana terdapat tadi di dalam ayat ke-19 pada surah ke-34. Pada surah Saba ini, kita bisa melihat bahwa bagaimana di dalam ayat ke-18 Allah menyampaikan waja'alna bainahum wa bainal qural lati barakna fiha quran dhahiratan wa qaddarna fiha sair siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Kami jadikan antara mereka dan negeri-negeri yang kami berkahi beberapa negeri yang berdekatan dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa sesungguhnya kita bisa melihat bagaimana Allah mengantarkan perjalanan kehidupan kita. Nah, kita tidak menyadari bahwa boleh jadi begitu dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita sendiri mencari-cari jalan lain, apakah jalan melingkar, meliuk, ataupun menyimpang sama sekali, sehingga jauhlah perjalanan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga kalau misalnya kita memperhatikan kembali ketika Allah mengingatkan kita, sebagaimana terdapat di dalam surah ke-42 pada ayat ke-32, surah Asy-Syura. Iya yuskinir riha fayadlalna rawakida ala dhahri inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda, yaitu kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur. Bahwa kita bisa melihat pula, Bapak dan Ibu, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sejatinya iman iman kita itu sangat ditentukan oleh bagaimana kita menerapkan dan menggunakan pakaian sabar dan syukur itu di dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, iman itu ada dua bagian, yaitu sebagian dalam sabar dan sebagian dalam syukur. Nah, sehingga kita bisa melihat dalam hal ini bahwa bagaimana begitu banyaknya ayat-ayat yang disajikan di dalam Al-Quran ini tentang kesabaran, dan begitu pula ketika Allah menyampaikan di dalam Al-Quran ini banyak lagi ayat-ayat yang Allah berbicara tentang syukur itu sendiri. Yang kalau seandainya kita lihat dalam 4 ayat ini saja, yaitu baik yang terdapat dalam surah Ibrahim, dalam surah Luqman yang kita baca pada surat Saba, dan terakhir tadi pada surah Asy-Syura, bahwa bagaimana Allah menggandengkan bahwa penyabar itu digandengkan dengan senantiasa bersyukur. Maka apabila sabar itu adalah merupakan bagian dalam kesehariannya, maka syukur juga begitu pula menjadi bagian dalam kesehariannya. Apapun yang didapatinya adalah senantiasa disyukurinya. Bahkan kita ingat Bapak dan Ibu bahwa bagaimana sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan benar akan syukur ini, seperti halnya yang diterapkan oleh Sayyidina Umar ibnu Khattab. Bahkan akan terasa ekstrim bagi orang yang mendengarkannya, bahwa hal-hal apa sajakah yang disyukuri oleh Umar ketika ia menyampaikan bahwa musibah yang dihadapinya disyukurinya. Dia tidak mengatakan bahwa ia sabar menghadapinya, tapi ia mensyukurinya atas musibah yang dihadapkan kepadanya. Maka ketika ditanyakan kepada Khalifah Umar, kenapa musibah engkau katakan engkau mensyukurinya? Maka Umar mengatakan bahwa aku mensyukuri musibah yang kuhadapi pada saat ini karena betapa mudahnya Allah untuk memberikan musibah yang lebih berat lagi daripada musibah yang sedang kuhadapi. Maka aku bersyukur dalam menghadapi musibah ini. Dan apalagi pada puncaknya ketika ditanyakan kepada Umar, kenapa menghadapi musibah-musibah itu bersyukur? Aku bersyukur bahwa musibah yang aku hadapi
adalah musibah yang bersifat fisik ataupun emosional dalam kehidupan ini. Dikarenakan bukan musibah yang menyangkut tauhidku, dan itu adalah musibah yang paling besar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa sesungguhnya Allah telah menyampaikan kepada kita mengenai hakikat daripada bersyukur ini sendiri. Maka di dalam Al-Quran Allah pun menyampaikan kepada kita sebagaimana yang bisa kita perhatikan dalam beberapa ayat berikut ini. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan di dalam surah Fatir, dalam surah ke-35 pada ayat 30, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Demikian itu agar Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Nah, maka sesungguhnya ketika kita menyadari benar bahwa Allah adalah Asy-Syakur, Allah itu adalah Maha Mensyukuri, maka kita ingin mendekatkan kepada Allah tentunya, ingin mendekatkan kepada Asy-Syakur. Maka jembatan kita untuk mendekati Allah dalam hal ini adalah dengan menjadikan syukur itu sebagai jalan ataupun ikhtiar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dalam surah Asy-Syura dalam ayat ke-23, dzalikal yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa amilus salihati qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba wa may yaqtarif hasanah nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Itulah, yaitu karunia yang dengannya Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu suatu imbalan apapun atas seruanku kecuali hanya kasih sayang Allah, hanya kasih sayang dalam kekeluargaan. Siapa yang mengerjakan kebaikan akan tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.